Berbeda dengan perayaan ulang tahun anak Presiden Prabowo, Ragowo Hedi Prasetyo Joyo Hadikusumo alias Didit Prabowo di tanggal 23 Maret lalu. Tak hanya dihadiri oleh ayahnya Presiden RI Prabowo Subianto dan ibunya Titik Soeharto, tapi juga anak Presiden Republik Indonesia ada di sana. Ada anak Presiden pertama RI, Soekarno, Guru Soekarno Putra. Guru pernah menjadi anggota DPR RI selama beberapa periode. Dia juga dikenal sebagai seniman. Dari keluarga Presiden kedua RI, Soeharto, ada Siti Hediati Haryadi yang lebih dikenal dengan nama Titi Soeharto. Titi juga adalah ibu Didit Prabowo. Saat ini, Titi menjadi anggota DPR RI dari Partai Gerindra. Dari Presiden ketiga RI, B.J. Habibie, hadir anaknya Ilham Akbar Habibie. Ilham dikenal sebagai ilmuwan dan juga pengusaha. Dia sempat maju dalam Pilkada Jawa Barat 2024 sebagai calon wakil gubernur. Dari Presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, hadir anaknya Zanuba Arifah Kapsho atau Yeni Wahid. Yeni pernah menjadi jurnalis, staf khusus komunikasi Presiden, Komisaris Independen PT Garuda Indonesia, dan hingga saat ini menjabat sebagai Direktur Wahid Institute. Dari Presiden kelima RI Megawati, hadir anaknya Ketua DPR RI Puan Maharani. Puan turut membawa putrinya Pinka Hapsari. Dari Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, hadir anaknya Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Dia sekarang merupakan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan. Selain itu, AHY merupakan Ketua Umum Partai Demokrat. Dan dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo, hadir putranya Gibran Rakabuming Raka yang juga Wakil Presiden Prabowo. Tak hanya itu, ada juga adiknya Kaisang Pangarep. Acara ulang tahun Didit ke-41 tahun tampak hangat, terlihat dari keakraban anak-anak Presiden sepanjang acara. Bahkan pertemuan itu diabadikan dalam sejumlah foto dan video yang diunggah di media sosial mereka. Karena itu, acara ini pun menjadi sorotan publik dan disebut sebagai momen langka. Karena belum pernah ada kegiatan ataupun seremoni yang bisa mengumpulkan anak dari semua Presiden Republik Indonesia. Tim Liputan, Kompas TV. Ulang tahun putra Presiden Prabowo, Didit Prabowo, beberapa hari lalu menjadi sorotan karena menjadi momen berkumpulnya anak dari Presiden Republik Indonesia dari masa ke masa. Karena itu pula kemudian acara ini disebut sebagai momen langka. Lalu apa yang bisa dimaknai dari pertemuan ini? Adakah kemudian korelasinya dengan situasi perpolitikan saat ini? Kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber di pagi hari ini melalui sambungan daring. Sudah ada Putri Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid, ada Mbak Yeni Wahid. Assalamualaikum Mbak Yeni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kemudian juga ada Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, ada Mas Agung Baskoro. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Agung. Waalaikumsalam Mbak Adis, Mbak Yeni. Iya, Mbak Yeni, saya mau ke Mbak Yeni dulu. Mbak Yeni, ini kan kemarin jadi pertemuan dan juga momen langka lah dalam ulang tahun Mas Didit ini. Boleh cerita sedikit nggak Mbak Yeni, apa yang kemudian terjadi di sana, obrolan seperti apa dan suasananya bagaimana ini sebenarnya Mbak Yeni? Sebetulnya bukan momen langka karena sebetulnya banyak momen-momen di mana kami beberapa kali bertemu. Misalnya dalam acara-acara formal kenegaraan ya, di mana keluarga presiden, mantan presiden diundang, misalnya 17 Agustusan, lalu ada acara beberapa yang misalnya pidato kenegaraan presiden di DPR beberapa kali. Jadi kalau sering kumpulnya, sering bertemu, sebetulnya relatif cukup sering, Mbak. Lalu ada beberapa dari kami yang punya memang hubungan cukup baik, ya ketemu di luar gitu ya, di luar acara-acara resmi. Saya pribadi dengan Mas Didit sudah kenal 20 tahun yang lalu, ya mungkin sudah 20 tahun mungkin ya. Dan dari dulu sering ngobrol, sering melakukan kegiatan bareng, apalagi dengan ibunya, dengan Mbak Puan, dengan Mas Ilham, Mas AHY, Mbak Anissa, itu kita bahkan ada WA group bareng dengan teman-teman lainnya ya di luar keluarga mantan presiden. Jadi sebetulnya sih kalau dibilang istimewa sekali, istimewa karena memang kita menghadiri acara ulang tahunnya Mas Didit ya, tetapi tidak istimewa dalam artian ini menjadi satu-satunya acara di mana
kita saling bertemu. Oke, jadi kalau biasanya dalam keadaan atau suasana yang formal begitu ya di acara kenegaraan, kemudian kalau yang ini yang baru kemarin jadi sorotan publik adalah suasananya informal lah, lebih cair lah ibaratnya ya. Nah ini apa saja ya kemudian yang menjadi obrolan bahasan kalau anak-anak presiden dari masa ke masa ini lagi berkumpul sebenarnya ngobrolin apa sih Mbak Yeni? Kita penasaran deh. Ya hal-hal lain kayak seperti ketika kita kumpul dengan teman-teman lain. Ya karena kita kan juga punya banyak kegiatan sendiri, punya banyak-banyak apa yang menjadi kehidupan kita lah. Saling bertanya kabar pastinya, lalu kemudian malah biasanya nggak nyerempet-nyerempet obrolan politik. Sedikit sekali nyerempet obrolan politik. Sedikit tapi lebih bermakna ya obrolan politiknya. Karena di luar sana banyak yang anak-anak dari keluarga mantan presiden yang sudah berkecimpung di dunia politik, jadi mungkin juga hidup mereka ya penuh dengan urusan politik. Ada momen-momen di mana mungkin hanya ingin bicara hal-hal yang yang ringan, yang santai saja. Nah, semalam itu malah kita ngomongin salah satunya misalnya ya, Mas Didit show-nya kapan, siapa saja yang pernah pakai bajunya Mas Didit misalnya kayak gitu. Saya kan kagum dari dulu memang bajunya sangat bagus sekali dan selalu promosi tentang songket dan kain Indonesia. Betul. Dan yang memakai juga bukan kaleng-kaleng gitu ya, dan bukan karena karena siapa dia, karena ini sudah dilakukan dari sejak dulu. Tapi ada nggak sih obrolan politik yang kemudian sedikit termunculkan atau dimunculkan dari masing-masing anak presiden dari masa ke masa ini, terutama kita tahu perpolitikan saat ini bagaimana suasananya, situasinya, Mbak Yeni? Saya rasa dalam konteks acara waktu itu, kita semua datang dari latar belakang yang sangat berbeda, dengan perspektif yang berbeda, dan mungkin posisi politiknya juga sangat berbeda. Betul. Dan kita saling menghargai satu sama lain. Jadi Mas Didi tahu posisi saya mungkin dan keluarga saya juga kerap mengkritisi kebijakan pemerintah. Pak Prabowo juga tahu itu ya. Jadi dan kami tetap dengan posisi kami, misalnya soal RUU TNI kemarin ya, posisi keluarga Gus Dur cukup tegas dalam hal ini ya. Kita menentang kembalinya dui fungsi ABRI, di fungsi TNI sekarang sudah ganti, mohon maaf. Dan kita ingin TNI itu berada dalam posisi yang profesional sebagai penjaga pertahanan negara. Misalnya ini contohnya ya. Jadi semua sudah tahu posisi masing-masing, namun kita ingin menunjukkan bahwa di atas politik ada kemanusiaan. Tetap bisa kita bersahabat walaupun posisi kita berbeda-beda. Walaupun memang ada perbedaan pandangan soal politik ataupun kebijakan pemerintah yang kemudian juga mungkin tidak sejalan dengan Mbak Yeni, tapi tidak kemudian silaturahmi tetap harus berjalan begitu ya, Mbak Yeni ya. Saya ke Mas Agung. Mas Agung, kalau kita lihat ini kan foto dan potret keakraban dari anak-anak presiden dari masa ke masa ini, sebenarnya apa yang bisa dimaknai? Apa yang kemudian bisa dibaca dari situasi kemarin pada saat acara ulang tahun dari Mas Didit ini, semuanya loh, hampir semuanya dari masa ke masa ini datang dan hangat sekali terlihatnya. Iya, saya pertama mengapresiasi Mas Didit ya, karena sudah membuat acara yang sangat bermakna. Ya, selamat ulang tahun buat Mas Didit juga, karena berhasil mengumpulkan seluruh putra-putri presiden lengkap ya. Dan itu luar biasa saya kira. Jadi kalau misalkan ada publik yang menganggap ini istimewa, sangat istimewa menurut saya pribadi. Jadi saya mengapresiasi supaya forum semacam ini bisa terus dilakukan dalam acara-acara non formal lain ataupun sifatnya formal, karena ini bisa memberikan situasi yang kondusif, membuat kohesi sosial politik kita juga lebih baik. Karena apa? Karena selama ini politik bapak ibunya agak kenceng, Mbak Yeni ya. Tapi kalau anak-anaknya adem, hangat, cair, ini bisa mendinamisasi itu, dan bukan tidak mungkin bapak ibu tadi bisa lebih
luwes juga, lebih lentur, lebih elastis sebagaimana anak-anaknya. Tapi kalau anak-anak ibu bapaknya belum bisa juga, ya udah anak-anaknya yang memulai dan ini future Indonesia seperti itu. Jadi saya melihat optimis bahwa sebuntu apapun komunikasi bapak dan ibu politiknya tadi, anak-anaknya bisa merajut itu supaya lebih produktif, konstruktif untuk kebaikan Indonesia. Yang kedua, momen ini diposting ulang oleh Mbak Yeni, Mbak Siti, Hediati, Mbak Titi, Mbak Puan, kemudian Mas Ahaye. Artinya apa? Buat saya misalkan gen milenial ataupun gen Z, Alpha misalkan, Hmm. ketika ada momen bukber atau momen halal bihalal atau momen apapun diposting ulang dan derajatnya itu fit Mbak Adisti, Mhm. bukan story ya, IG story gitu. Itu berarti luar biasa gitu bagi masing-masing. Mhm. Artinya apa? Pengen momen ini dikenang sepanjang masa supaya apa bisa berlangsung kembali gitu. Kalau buat saya ya gen milenial nanti nggak tahu nanti gen di luar itu karena apa? Karena memang ini memorable banget gitu. Jadi kalau misalkan bisa dimulai ya, artinya bisa terus dilanjutkan tradisi itu terlepas tadi ya ada perbedaan pandangan soal kebijakan, dinamika kebijakan yang sekarang mengemuka, apakah soal undang-undang TNI ataupun soal-soal yang lain. Tapi yang jelas di publik juga bisa dewasa melihat perbedaan itu. Mhm. Walaupun otot-otot politik ini terus beradu ya secara intens dalam kebijakan tadi ataupun dalam event seperti pilpres, pilkada dan seterusnya, tapi anak-anak presiden ini bisa mencontohkan ya udah berbeda itu biasa kok, emang kita berbeda, tapi Mhm. kita bisa duduk bareng, ketawa bersama, Mhm. bukber, mana tahu nanti halal bihalal di rumah Mbak Yeni ya Mbak, nggak tahu, tapi yang jelas ini positif, ini konstruktif dan saya mengapresiasi itu Mbak Adi seperti itu. Mhm. Aha, oke, ini jadi contoh juga bagi tokoh-tokoh politik walaupun punya perbedaan pandangan politik ataupun perbedaan pandangan soal kebijakan pemerintah, ada yang mengkritisi, ada yang pro pemerintah, tapi kemudian ketika silaturahmi itu tetap hangat bisa berjalan, inilah kemudian menjadi contoh juga bagi para tokoh-tokoh politik senior begitu menurut Anda, Mas Ya, Agung? hal hal biasa ya Mbak Yani, apa Mbak Adisti ya. Jadi hal biasa, hal lumrah dan saya kira tradisi semacam ini bisa menjadi bagian dari demokrasi kita bahwa ya nggak selamanya kita harus bareng duduk bersama, ya perlu juga ada yang mengawasi, ada yang mengkritisi, ada yang mengawal supaya apa? Supaya demokrasi kita sehat, semakin berkualitas seperti itu. Mhm, mhm. Termasuk juga, ini bisa menjadi salah satu langkah awal tidak sebenarnya Ya. Mas Agung untuk upaya rekonsiliasi lah, hubungan antara Pak Jokowi dengan Bu Mega begitu nanti ke depannya karena kan kalau kita lihat, anak-anak dari presiden ini memang sudah hangat lah ya, sudah komunikasinya sudah berjalan cukup, cukup apa ya, cukup intens begitu dengan kehadiran, Mbak Yeni dan juga masing-masing anak-anak, presiden di acaranya Mas Didit. Iya, politik Bapak Ibu ini memang agak serius, Mbak Adis ya. Jadi derajatnya itu agak lebih apa lebih spesifik, lebih 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 ideologis, lebih apa ya, lebih sensitif gitu karena ada hal-hal yang selama ini menjadi sebuah values ya dari Bapak Ibunya dari anak-anak presiden ini sehingga kalau itu langsung dalam tanda petik islah bertemu itu agak susah gitu. Mmm. Tapi yang jelas saya melihat nggak apa-apa politik Bapak Ibu tadi memang seketat itu, se apa ya, eh, keras itu, tapi kalau anak-anaknya ini terus melakukan apa ya konsolidasi, kemudian silaturahim dengan sendirinya itu akan membuat lebih lentur ya. Jadi saya melihat memang seringkali relasi yang sangat buntu, kaku itu bisa luwes dengan sendirinya seiring berjalannya waktu. Jadi waktu akan menghilingkan, memulihkan, mendamaikan gitu. Mhm. Jadi biarkan aja ini apa ya secara organik berjalan, tapi yang jelas anak-anak ini terus melakukan itu, Mhm. bahkan bisa melampaui itu semua, Mhm. karena future kita di sini. Mhm. Ya, jadi kalau saya melihat politik Bapak Ibu masa lalu, politik anak-anak ini masa depan kita seperti itu. Oke, kalau politik Tadi sih Bapak saya boleh komentar silakan nggak? silakan Mbak Yeni Ya, silakan Mbak kalau Yeni. saya agak berbeda. Aha. Saya menghargai sikap Ibu Mega yang tetap teguh dengan nilai-nilai yang beliau usung dan apa namanya menaruh diri beliau sebagai tokoh yang banyak melakukan kritisisi terhadap kebijakan pemerintah Oke. ketika di masa ini tidak banyak orang yang berani melakukan itu. Mmm. Saya rasa bagus setiap pemerintahan demokrasi
yang akan berjalan dengan baik, yang efektif, itu harus ada check and balances. Betul. Harus ada orang yang melakukan fungsi kontrol. Dan fungsi kontrol itu sekarang sedang diambil oleh, perannya sedang diambil oleh Bu Megawati. Saya rasa ini baik sekali untuk negara kita. Saya nggak bisa membayangkan kalau negara kita nggak ada yang ngingetin presiden. Ya, kami semua first families ya. Kalau bapak saya dari dulu selalu mengingatkan kita, kami semua ya, tolong ingatkan, pemimpin itu harus diingatkan. Karena kalau nggak diingatkan, pasti bisa saja kepleset, pasti bisa saja salah membuat asumsi. Nah, padahal salah satu kondisi pemimpin itu adalah banyak dikelilingi oleh anak-anak buah yang hanya ingin memberikan laporan yang menyenangkan. Dan itu tidak sehat. Pemimpin harus tahu realita yang ada di masyarakat. Nah, salah satunya adalah ketika ada suara oposisi yang menyatakan bahwa Pak, ini loh ada yang salah, Pak ini yang harus dibenahi, Pak rakyatnya masih sengsara, Pak ada banyak hal, atau Pak atau Bu ya, ini tergantung presidennya siapa. Nah, fungsi itu harus ada yang mengambil. Nah, saat ini dijalankan oleh Bu Mega, itu sangat baik sekali. Kami anak-anaknya kemudian bisa berkumpul, tidak apa-apa, memang ya karena memang teman. Dan ada dimensi di mana ya tadi itu, di balik politik selalu ada humanitas, ada kemanusiaan, tetapi bahwa dalam bernegara tetap harus ada fungsi kontrol yang dilakukan agar pemimpin kita bisa menjalankan amanahnya dengan sebaik-baiknya. Dan kita semua ingin agar pemimpin kita, siapapun mereka, itu sukses. Ya, karena kesuksesan pemimpin berarti artinya rakyatnya juga akan sejahtera. Kalau pemimpinnya gagal, kita juga repot, rakyatnya juga susah. Tapi untuk itu kita harus memberikan kritik yang konstruktif, mengingatkan, dan saling menjaga. Karena teman yang baik adalah teman yang ketika temannya salah, itulah yang kemudian diingatkan, begitu ya. Betul. Mbak Yeni, tapi itu kan dari segi politik begitu ya. Tapi bagaimana dari sisi personal? Alangkah kita bisa dihadirkan atau ditunjukkan kepada masyarakat ketika ada tokoh-tokoh politik senior, walaupun memang perbedaan politik, perbedaan pandangan, posisi Bu Mega dalam tanda kutip ini tepat pada posisinya, tapi kemudian dari segi personal begitu. Masyarakat juga ingin melihat begitu tokoh-tokoh politik atau mantan-mantan pemimpin bangsa ini bisa bersatu untuk kemudian memajukan bangsanya. Betul. Dan itu energi yang ingin dikeluarkan, saya rasa ya, kalau kita mencoba untuk menganalisa apa niatan Mas Didit untuk mengundang kita semua. Karena kita juga nggak tahu waktu diundang acaranya kan seperti apa. Cuma dibilang acaranya santai. Makan-makan biasa kayak bukber lah ya. Nanti mungkin ada anak yatim piatu yang akan ikut, tumpengan sederhana yang kita nggak tahu ternyata ayahnya juga hadir. Kita pikir kan cuma anak-anak. Ya, kalau anak-anak kan biasa. Kita sering kumpul-kumpul juga walaupun mungkin nggak lengkap gitu ya. Tapi sering ketemu gitu. Kalau lihat unggahan saya di akun sosmed saya kan sering saya ketemu dengan mereka gitu. Nah, jadi buat kita, acaranya ya biasa aja, kayak biasa kalau ketemu di acara lain, di bukber lain gitu. Ternyata kok lengkap formasinya ya. Mungkin ada simbolisme yang ingin diungkapkan dan dilala banyak yang bisa. Nah, dan kemudian bahkan ada ayahnya. Nah, jadi ayah dan ibunya Mas Didit. Jadi ya mungkin dilihat oleh publik ini menjadi sangat lengkap gitu. Energinya ya dari tadi ya, energinya yang ingin melihat bahwa pemerintahan ini sukses. Namun untuk bisa sukses maka kita semua juga harus mau terbuka, menerima saran dan menerima kritik gitu. Oke, saya ke Mas Agung. Mas Agung, ini kan kalau kita lihat ya, bisa jadi pertemuan ini Mas Didit lah ya, tokoh sentralnya begitu. Mungkin tidak kemudian Mas Didit ini dan juga Mbak Yeni dan juga anak-anak mantan presiden yang lain begitu ya, bisa melakukan atau menginisiasi sebagai langkah awal begitu ya. Saya tidak mengatakan ini soal perbedaan pandangan politik, tapi paling tidak ada pertemuan Pak Jokowi, Pak SBY, kemudian ada Pak Prabowo, bahkan Bu Mega begitu, duduk bersama saling mengingatkan ketika ada yang salah atau ketika ada yang tidak on the track begitu ya. Apakah ini mungkin bisa menjadi langkah awal begitu?
Iya, kalau langkah awal bisa dan mungkin, tapi kalau untuk mendudukkan dalam waktu dekat, saya masih ragu Mbak Adis, Ibu Masih Mega. banyak, apa ya, aral merintangnya atau bagaimana ini sebenarnya? Iya, dalam konteks Ibu Mega misalkan dalam tanda petik masih bleeding gitu kan dengan dalam tanda Oke. petik ya sikap politik Pak Jokowi misalkan dari Pilpres, Pilkada, kemudian Pak Hasto ditahan, kemudian Ibu Mega dengan Pak SBY juga seperti itu ya masih ada unfinished story kemarin ketika Pilpres 2004 dan itu masih berlanjut hingga sekarang. Jadi kalau saya melihat untuk duduk bareng para presiden ini memang masih agak susah dalam waktu dekat. Tapi biarkan saja itu mengalir dengan sendirinya, mana tahu satu waktu anak-anak mereka bisa menginisiasi secara tidak sengaja ataupun secara sengaja tiba-tiba kok ketemu semua seperti itu. Itu lebih seru dan lebih menarik seperti itu. Tapi di luar itu Mbak Disti, saya melihat ini pertemuan ini bisa menjadi menu prasmanan demokrasi 2029 Mbak Disti ya. Oke. Jadi Jadi apa nih yang bisa dibaca nih dari 2029 nanti ke depannya dengan ya, adanya pertemuan kemarin? yaitu menu masakan Padang lah. Banyak pilihan ini kita 2029 ya. Ada kikil, ada babat, ayam goreng, gulai otak, macam-macam lah istilahnya gitu. Jadi Nah, ada Mbak Yeni, Mbak Puan, Mas Ahaye, Mas Ilham seperti itu. Jadi dalam tanda petik ya forum anak-anak presiden ini juga bagian dari sirkulasi kepemimpinan nasional kita. Dalam tanda petik ada satu Mas Gibran jadi wapres. Besok 2029 nggak tahu siapa lagi yang memang mengisi ruang itu ataupun capres dan seterusnya. Tapi yang jelas dengan melihat komposisi ini, saya lebih optimis melihat Indonesia ke depan ada banyak variasi values yang mengemuka dan itu bisa memberikan apa ya cakrawala kepemimpinan kita di publik, di grassroots dan ya insya Allah demokrasi kita makin kuat, makin on the track, makin berkualitas dengan anak-anak presiden yang punya pandangan bervariasi dan yaitu memberikan satu apa ya insentif positif bagaimana ke depan bangsa ini akan berjalan dan saya kira dunia luar juga melihat ini ya harusnya seneng ya seperti itu karena kita bisa guyup, bisa rukun in the future seperti itu insya Allah. Oke, jadi bukan hanya sekedar ingin memperlihatkan it's gonna be okay begitu ya semuanya berkumpul dalam situasi yang hangat, tapi kemudian dari segi politik begitu, apakah ini juga bisa menampilkan adanya pilihan prasmanan politik dalam tanda kutip untuk 2029? Bagaimana kemudian respon dari Mbak Yeni? Tapi jangan dijawab dulu Mbak Yeni, Oh, kita akan jeda dulu, usai jeda kami akan kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara masih membahas soal bagaimana makna di balik dari pertemuan anak-anak presiden dari masa ke masa di hari ulang tahun dari Mas Didit begitu ya. Mbak Yeni, melanjutkan perbincangan kita tadi. Mbak Yeni, jadi kalau misalkan ini pertemuan bukan hanya soal bagaimana pertemuan hari ulang tahun Mas Didit, tapi kemudian bisa jadi kalau kata Mas Agung ini bisa jadi prasmanan politik lah untuk 2029. Bagaimana respon Anda, Mbak Yeni? stok pemimpin kita itu banyak banget, Mbak. Dan tidak mesti harus dari keluarga putra presiden. Karena memang kita punya privilege ya, artinya nama besar ayah dan ibu kita kemudian akan membuka jalan, memberikan kita public recognition atau terkenal di publik. Itu sebuah modal politik memang. Cuma bahwa stok pemimpin di Indonesia itu banyak sekali dan jangan kemudian yang layak dianggap menjadi pemimpin hanya mereka-mereka yang kebetulan menjadi keluarga anak presiden. Sayang karena karena di Indonesia ini 300 juta, hampir 300 juta orang, talentanya luar biasa, banyak sekali tokoh-tokoh publik, tokoh-tokoh politiknya yang punya kemampuan memimpin dan tidak dipungkiri juga barangkali saja ke depan nanti dari mereka juga banyak yang bisa naik untuk memimpin bangsa kita. Jadi bukan hanya soal anak-anak presiden saja begitu ya, banyak juga tokoh-tokoh politik lain lah yang masih bisa punya kesempatan begitu ya Mbak Yeni ya. Seharusnya begitu dalam negara demokrasi. Oke, saya ke Mas Agung. Mas Agung, terakhir apa yang kemudian bisa di approach selanjutnya setelah adanya kumpul-kumpul lah ya, kumpul-kumpul anak presiden dari masa ke masa, tidak hanya berhenti sampai di sini, tapi apa yang kemudian bisa diperbuat oleh anak-anak dari presiden dari masa ke masa ini setelah kita tahu soal situasi perpolitikan saat ini seperti apa? Iya, tadi Mbak Yeni sempat mengelaborasi bahwa sebenarnya ada banyak momen kebersamaan antar anak presiden ini terjadi ya, sehingga sebenarnya bukan hal baru, tapi memang
ini skuad paling lengkap, paling beda karena apa? Karena memang ada Pak Prabowo juga di situ. Jadi Pak Prabowo, Mas Didi ini inline sikap politiknya untuk membangun apa ya kebersamaan, mempersatukan, kemudian membuat kesejukan dalam politik kita dan saya kira ini apa ya prakondisi untuk menciptakan kondisi yang lebih baik lagi ke depan. Karena apa? Karena tantangan kita sebagai bangsa sangat besar. Kemudian ketika kebersamaan persatuan bisa dirajut di antara elit-elit yang ada, ini bisa memberikan energi kolektif yang positif. Kalaupun ada sentimen negatif ataupun ketidaksukaan, dengan sendirinya itu akan terhapus, tereliminir gitu. Karena apa? Karena kebersamaannya lebih kuat gitu. Walaupun perbedaannya juga banyak gitu, tapi perbedaan itu justru menguatkan kita sebagai bangsa. Yang kata Mbak Yeni ya harus ada yang mengingatkan, harus ada yang mengawal, harus ada yang mengatakan tidak. Supaya apa? Supaya bangsa ini punya variasi kehidupan yang lebih objektif untuk melihat kemajuannya. Jadi saya sekali lagi berharap bahwa ya Pak Prabowo, Mas Didit ataupun putra-putri presiden yang lain ya apa ya membuat agenda-agenda bersama rutin itu lebih banyak positifnya ketimbang negatifnya. Kalau ada yang negatif bilang seperti itu, buat saya ya syirik aja sih. Terakhir Mbak Yeni, apa yang ingin Anda Terus sampaikan terang, setelah ya, ini next-nya begitu ya? Apakah nanti mungkin akan ada pertemuan-pertemuan lagi misalkan dalam momen situasi atau suasana Idul Fitri begitu ya, tidak hanya anak-anak tapi juga para orang tua nih? Kalau saya dari dulu ya, ketika Gus Dur masih ada, memang kami diminta atau diajak beliau untuk silaturahmi ke banyak tokoh-tokoh ya. Jadi biasa itu kami lakukan. Dulu Gus Dur itu Idul Fitri biasanya setelah sholat kita ke Cendana Hmm. untuk silaturahim dengan Pak Harto. Mhm. Biasa ditemani Mbak Tutut atau putri yang lain gitu. Nah, jadi biasa itu gitu ya. Nggak tahu ini apakah akan ada open house dari para tokoh-tokoh, presiden dan lain sebagainya, para menteri dan lain sebagainya. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau cuma sekedar silaturahim ya. Dan memang sih ke depan ya pasti biasanya kalau ada agenda ulang tahun dari teman-teman yang kemarin hadir, mungkin bisa saja kumpul-kumpul lagi gitu. Jadi menurut saya sih ini bukan sesuatu yang apa yang seperti dikatakan Mas Agung, sebetulnya walaupun banyak komentar-komentar yang agak negatif juga melihat keakraban kita, melihat acara pada malam itu ya. Terus terang di komen-komen sosial media saya juga banyak yang mempertanyakan gitu. Tetapi kalau menurut saya acaranya ya biasa seperti kita kumpul dengan teman-teman lain. Yang membuat tidak biasa kebetulan karena mungkin personil yang hadir adalah putra-putri mantan presiden. Itu saja. Tapi kan ya semuanya juga manusia biasa. Oke, pro kontra biasa lah ya dalam kehidupan begitu ya. Kita akan lihat bagaimana nanti benar-benar akan ada silaturahmi lanjutan begitu ya. Apalagi ini momennya momen Idul Fitri. Terima kasih Mbak Yeni Wahid. Ada. Oke baik, kita akan tunggu ya Mbak Yeni ya. Oke, terima kasih Mbak Yeni Wahid telah bergabung bersama kami. Kemudian ada Mas Agung Baskoro, terima kasih juga sudah menyempatkan waktunya. Selamat pagi Bapak Ibu, Assalamualaikum, sehat selalu.